Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok mendapatkan topik supply chain management. Kami dari grup 2 ERP, di mana anggota kami adalah Pak Asep, Bayu, Banip, Bamut, dan Mas Arif. Teorinya adalah mengenai supply chain management, yang secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga distribusi konsumen. Dengan supply chain management, rantai pasok dirancang dengan sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian komponen dari SCM adalah pelanggan, yang merupakan tahap pertama di mana pesanan untuk produk yang ditawarkan oleh perusahaan dilakukan. Dalam tahap ini, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan seperti jumlah produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dan tanggal produk akan dikirimkan. Dilanjutkan dengan pengadaan. Purchasing merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang yang memiliki harga paling rendah namun dengan kualitas tertinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya persediaan inventory, di mana material yang telah dipesan selanjutnya disimpan dalam gudang untuk kebutuhan produksi yang akan dilakukan di tahap selanjutnya. Bahan baku yang disimpan ini wajib dipertahankan kualitasnya sehingga barang yang dibuat dengan bahan baku ini juga memiliki kualitas yang sama. Selanjutnya transportasi. Pada umumnya tahap ini merupakan bagian terakhir dari supply chain management. Produk jadi yang sebelumnya disimpan di dalam gudang akan didistribusikan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang disebutkan di awal. Selanjutnya pengembalian produk. Apabila terdapat kerusakan pada barang saat diterima oleh konsumen, maka tahapan ini perlu dilakukan tidak hanya dalam keadaan rusak. Apabila terjadi hambatan yang membuat proses distribusi barang terlampau lama atau bahkan terjadi kesalahan saat melakukan pengiriman, maka perusahaan butuh melewati proses ini. Ya, demikian konsep yang telah kami jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Asep. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Selanjutnya di aplikasi ini, aplikasi Udu, untuk SCM ini seperti yang tadi disampaikan ada beberapa modul yang akan dipergunakan, dan dalam hal ini saya sebagai lanjutannya yaitu di product solution, produk spesialis ya, yang akan membahas terkait sebelum proses SCM ini berjalan. Kita akan dimulai dengan proses untuk request dulu pengadaan dari untuk kebutuhan dari sales gitu ya, dalam hal ini dari pelanggan. Pertama yang kita lihat atau kita siapkan adalah produknya. Produknya dalam hal ini kebetulan ini sudah dimasukkan ada 3 macam, ada Indomie barbecue, Indomie goreng. Apa yang disampaikan nanti untuk mempermudah bila mana dari pihak teman-teman dari UKM bisa mempergunakan aplikasi yang ini. Untuk penggunaannya adalah produk adalah menambahkan produk yang baru. Selanjutnya kita bisa menambahkan gambar. Misalkan kita akan menambahkan mie goreng biasa, mie goreng spesial. Ada gambar ini, di sini tinggal kita tulis namanya. Terus di sini ada harga jualnya. Harga jualnya itu setelah yang mau dijual, misalkan dalam hal ini kita jualnya adalah 1.500 misalkan ya. Ini menggunakan rupiah. Terus untuk teksnya kita bisa hapus atau sesuaikan gitu ya. Kalau misalkan rata-rata kalau di warung biasa sih nggak perlu pakai teks. Untuk kategori
bisa masuk ke dalam, kita buat di dalam makanan gitu ya, bisa aja sih tergantung. Untuk production ini, karena ini adalah mie mie biasa ya, jadi bisa untuk di storable gitu, bisa disimpan di gudang gitu untuk waktu yang tertentu. Langsung kita save secara manual, klik tombol save nya sehingga produk menjadi bertambah. Nah, sini ada kelihatan bahwa produk Indomie yang tadi baru dibuat, yaitu Indomie goreng dengan harga yang sekian, cuma memang belum ada produknya, jumlah produknya belum ada. Oke, selanjutnya dari kebutuhan sales itu untuk menjual barangnya sudah ada dijual, nanti akan secara teori akan ada request dari pelanggan untuk beli. Nah, setelah itu diproses, nanti akan masuk ke pengadaan nanti ada di bagian procurement. Produksi proses itu prosesnya telah selesai, tinggal selanjutnya proses di sisi procurement ketika untuk pengadaan barang yang masih kosong. Untuk pembahasannya akan disampaikan oleh Mbak Mutiara. Pak Guru tempat, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya saya dari bagian pengadaan akan sedikit menjelaskan cara penggunaan aplikasi Udu pada bagian pengadaan barang. Pertama, kita login ke server Udu, masukkan username dan password. Selanjutnya kita masuk ke menu purchasing dengan mengklik tombol berikut. Kita pilih yang purchase. Berikut ini adalah data yang sudah ada pada pengadaan barang sebelumnya. Selanjutnya kita membuat request untuk pengadaan barang dimulai dengan mengklik tombol new. Di sini kita memasukkan nama vendor. Apabila vendornya belum ada, maka kita bisa input manual. Namun di sini sudah ada contoh untuk vendornya, jadi kita bisa langsung cari di pencarian ini. Contohnya adalah UD Maju Jaya. Selanjutnya kita add product, kita akan memasukkan produk. Di sini juga sama, untuk produknya, jika produk belum ada kita bisa input produknya apa, tapi kalau misalnya sudah ada kita tinggal mencarinya. Contohnya seperti Indomie, di sini sudah ada Indomie goreng, Indomie barbecue. Kita akan coba pilih yang Indomie barbecue. Ya, selanjutnya kita akan input quantity atau banyaknya barang yang akan dipesan, misalnya 50 piece dengan harga Rp4.000. Selanjutnya di sini karena dikenakan pajak, maka di sini kita ada pajaknya 11%. Tapi kalau tidak ada pajak maka ini bisa disilang. Seperti itu. Kemudian di sini sudah dapat subtotalnya, yaitu sebesar Rp200.000. Setelah kita dapatkan total pengadaan barang ini, kita bisa kirim by email atau kita print, terus bisa juga kita kirim ke WA kepada si vendor. Itu.
Setelah kita mendapatkan konfirmasi supplier, selanjutnya kita klik confirm order. Yang di bagian ini. Kemudian kita cek lagi agar tidak ada kesalahan, dan selanjutnya membuat order pembelian untuk disampaikan ke supplier sebagai bentuk konfirmasi bahwa kita melakukan pembelian barang. Jadi di sini sudah ada tuh contohnya Indomie barbecue. Kemudian pihak supplier akan mengirimkan barang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Di sini juga sudah ada jadwalnya, dan barang akan diterima oleh tim gudang. Untuk tim gudang akan disampaikan oleh rekan kami Syarif Hidayat. Terima kasih. Saya Syarif dari Departemen Inventory akan melanjutkan proses yang dilakukan oleh Mutiara. Pertama-tama login. Lalu untuk melihat pesanan yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya, masuk ke model inventory, lalu ke menu receipt. Di menu receipt ini ada pesanan yang telah dilakukan. Untuk menerima barang yang dikirim oleh supplier, kita pilih barangnya, lalu diklik saja. Setelah dipilih, lalu bagian inventory yang di warehouse melakukan pengecekan barangnya. Dari ini diterima barang dari UD Maju Jaya yang dikirim yaitu Indomie goreng sebanyak 300. Setelah dilakukan pengecekan, jika misalnya ada barang yang rusak atau tidak sesuai, bisa diinput di sini, ataupun misalnya sudah lengkap maka diisi sesuai dengan barang yang dikirim. Misal diisi ini 300. Setelah diisi 300, lalu pilih validate untuk konfirmasi barangnya. Setelah barang divalidasi dan diterima oleh bagian inventory di warehouse, untuk pengecekan barang yang sudah diterima, kita masuk ke produk. Lalu ini barang yang diterima tadi 300, sebelumnya ada 200. Jika dilihat dari dari flow barang yang diterima, ini ada 300 yang telah diterima dari supplier yang telah mengirim barang. Lalu selanjutnya barang yang sudah diterima akan dikirimkan oleh bagian deliver yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Hanifah. Oke, terima kasih Kak Syarif atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke proses delivery. Aku lagi dulu. Oke, dalam proses pengiriman atau delivery ini mengacu pada pengiriman fisik barang kepada pelanggan. Di sini bisa dilihat produk yang sudah terdaftar. Di sini Indomie goreng yaitu 450 unit. Di sini sebagai delivery kita mulai dulu dari persiapan pesanannya. Di sini aku bikin order dulu. Oke, di sini aku bikin order baru dengan nama customer. Nah, di sini aku pilih produk yang akan dibeli. Di sini aku Indomie goreng. Di sini kita bisa tambahkan quantity yang akan dibeli. Di sini aku 10. Oke.
Sudah, selanjutnya kita bisa confirm pesanannya. Setelah persiapan pesanan selesai, selanjutnya kita akan buat pengiriman. Selanjutnya, setelah kita buat proses order, kita bisa melanjutkan dengan create invoice. Sini create and view invoice. Oke, di sini udah show subtotal harganya dan invoice-nya. Lalu kita bisa confirm untuk melanjutkan pembayarannya. Nah, di sini kita pembayarannya bisa memasukkan bank dan cash. Sini kita coba cash. Terus selanjutnya kita klik create payment. Nah, di sini statusnya sudah terbayar dengan status order Indomie goreng dengan kuantiti 10. Oke, karena sudah dibayar, selanjutnya kita cek ordernya. Nah, di sini udah masuk fully invoice. Berikut ya. Kita juga bisa lihat untuk proses delivery-nya. Nah, di sini kita bisa kirim karena pesannya adalah 10. Kita masukkan kuantitinya 10. Oke, kita bisa validasi. Ini dari warehouse yang keluar ya. Oke, di sini kita confirm. Oke, di sini seharusnya sudah selesai untuk delivery address ke Hanifah. Kita bisa cek di produk. Nah, di sini tadi 450 unit dan sekarang sisa 440 unit. Gitu. Karena di sini outnya keluar ya, ada senilai 10 quantity. Seperti itu. Oke, setelah dalam pengiriman, di sini bisa melakukan pelacakan pengiriman dan pengembalian barang jika ada kebutuhan untuk pelanggan untuk mengembalikan barang yang bermasalah. Seperti itu. Mungkin dari aku itu aja. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.